Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my viewers. Perkenalkan, saya artis terkece YN Salatiga, Sheila Liliana Tunggadewi. Nah, saya itu mahasiswa khusus kelas internasional yang hari ini dituntut untuk bikin video tentang tugas-tugas perkembangan. Ya mau gimana lagi, ini tuh musim-musimnya virus corona, jadi kita tidak boleh bertatap muka secara langsung. Jadi yang kangen saya ditunda dulu ya. Untuk teman-teman dihimbau untuk selalu menggunakan masker. Supaya apa? Supaya itulah itu. Sudah. Next skip. Nah, saya hari ini akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan. Kalau dari pengertiannya, tugas-tugas perkembangan kan tugas ya. Nah, tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan menuntaskan tugas berikutnya. Diulangi terlalu cepat. Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu. Tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas tersebut berhasil dilakukan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan menuntaskan tugas berikutnya. Nah, otomatis kan kalau gagal akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dan penolakan, kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Tadi kan pada periode tertentu nih. Nah, kan seumpama ya pada tugas perkembangan pada masa bayi dan prasekolah. Nah, itu ada apa saja? Yang pertama yaitu belajar memakan makanan padat. Jadi bayi itu makanan padat itulah masih belajar. Terus belajar berjalan, kan nggak mungkin dan dari bayi udah bisa berjalan ya kali alien ya kali bayi aja begitu. Terus yang ketiga belajar berbicara, mama, papa, nah gitu ya, jangan diketawakan ngomong. Terus yang keempat yaitu belajar mengendalikan perbuangan kotoran tubuh. Nggak bisa kan BAB sendiri, nggak bisa buang air kecil sendiri seperti itu. Terus yang kelima yaitu belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, yang ini perempuan, yang ini laki-laki, dan ini setengah perempuan dan laki-laki. Terus belajar kestabilan fisik, terus dan lain-lain lah. Lanjut ya, yang kedua yaitu tugas perkembangan pada anak usia sekolah. Nah, usia sekolah itu biasanya kita ngapain ya gitu ya. Yang pertama yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Terus kemudian belajar bergaul dengan teman sebaya. Terus belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kan kalau perempuan kan biasanya main boneka, ya kali laki-laki main boneka. Terus belajar keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Terus mengembangkan kata hati, ya aku mau ini, aku mau itu, gitu. Terus yang ketiga tugas perkembangan remaja. Remaja nih kayak aku gini ya bro, remaja, kita kan sama-sama remaja. Nah, yang remaja yaitu yang pertama mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua mencapai kematangan emosi. Nah, biasanya kan kalau udah remaja gini kan emosinya kan nggak stabil ya, kadang ngambek gini, nggak dibales sama cowoknya gitu, ngambek lah, emosinan lah, gini-gini lah gitu. Terus memiliki kesadaran tanggung jawab sosial. Kan biasanya kan kalau di kuliah kan biasanya ada organisasi. Nah, itu kan tujuannya untuk ya memiliki kesadaran tanggung jawab sosial gitulah. Terus selanjutnya mencapai kematangan perkembangan pribadi. Terus mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya.
Kalau kalau dulu kan pas SD kan sama temen tuh cuek gini-gini, biasa aja gitu. Tapi pas pas udah remaja gini kan kayak udah mencapai kematangan hubungan dengan saya Dile. Terus tugas perkembangan dewasa awal. Nah, dewasa awal itu yang pertama, ini paling memilih pasangan hidup. Jadi kalau buat masa perkembangan dewasa awal itu biasanya pada gencar-gencarnya mencari pacar, atau bahkan yang SD udah mencari pacar gitu ya. Terus yang kedua yaitu belajar hidup dengan pasangan nikah. Nah, kan itu ya, digeser dulu tulisannya nggak kelihatan soalnya. Nah, belajar hidup dengan pasangan nikah. Jadi kan pertama tadi udah memilih pasangan hidup. Jadi yang kedua belajar hidup dengan pasangan nikah. Terus mulai hidup berkeluarga juga. Terus memelihara anak, kan sudah mempunyai anak juga. Nah, terus anaknya dipelihara, jangan disia-siakan, apalagi dibuang, kan tidak boleh. Terus yang selanjutnya yaitu mengelola rumah tangga, biar rumah tangganya semakin harmonis, sakinah mawaddah warahmah, jadi dikelola dengan baik. Terus kemudian mulai bekerja, mencari nafkah gitu ya, untuk yang suami, yang istri juga kalau bisa juga bekerja gitu. Terus kemudian bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, apa itu? Untuk tugas yang selanjutnya yaitu tentang tugas perkembangan dewasa pertengahan. Tadi kan dewasa awal, dan sekarang tugas dewasa pertengahan. Nah, yaitu yang pertama yaitu mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Terus membantu remaja belajar jadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Kan kalau remaja itu masa-masanya yang masih labil. Nah, tugasnya orang yang dewasa pertengahan kan sebagai orang tua itu membantu remaja belajar jadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Terus kemudian mengembangkan kegiatan mengisi waktu senggang, kan banyak sih. Nah, terus kita harus dikembangkan sekreatif mungkin untuk mengisi waktu senggang. Terus menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu. Nah, untuk selanjutnya, ini menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua. Nah, kan biasanya kan kadang kita kan udah sukses, kadang suka lupa ya, minta Allah. Nah gitu, jadi kita harus menyesuaikan diri dengan orang tua yang semakin tua gitu. Terus jadi tetap dihormati lah sesuai dalam Al-Quran, Luis. Karena perintah Allah juga kita harus menghormati orang tua. Selanjutnya yaitu yang terakhir, tugas perkembangan dewasa akhir. Masa tua nih, kan kalau saya belum mengalami, tapi insya Allah saya sudah belajar sedikit demi sedikit. Nah, yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Jadi kita harus jangan, kalau dulu kan pas dewasa pertengahan gaya-gaya olahraga setiap hari gini-gini. Nanti kalau udah dewasa akhir masa tua mau olahraga setiap hari kan encok ya. Jadi olahraganya cukup lari-lari, nggak sampai naik turun tangga gitu. Terus yang kedua yaitu menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga. Itu juga dari perhubungan, itu yang pertama. Terus menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, jadi harus selalu tabah juga. Nanti kalau pas masa ada yang salah satu di antara pasangan sudah meninggal gitu. Terus membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia. Jadi nggak mungkin kan masa kita harus masih bergaul sama anak SD gitu, kecuali kalau cucunya sendiri. Ya itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anida Hairunisa akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sela mengenai prinsip-prinsip perkembangan. Nah, apa sih prinsip-prinsip perkembangan itu? Menurut Sinolongan, prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Nah, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan mengenai 6 prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan merupakan proses yang tidak pernah dihentikan atau never ending proses. Yang kedua, semua aspek saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan yang mengikuti pola atau arah
tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Dan yang terakhir, yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan keenam prinsip-prinsip tersebut. Mulai dari yang pertama, yaitu perkembangan merupakan proses yang tidak pernah dihentikan atau never ending process. Nah, di sini itu maksudnya manusia itu terus-menerus berkembang dan itu dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya. Jadi manusia itu belajar dari pengalaman hidupnya. Nah, proses perkembangan ini dimulai dari saat kecil, dari masa konsepsi hingga masa kematangan atau masa tua. Kemudian yang kedua, semua aspek saling memengaruhi, mulai dari aspek fisik, emosi, intelijensi, dan sosial. Nah, apabila ada saja salah satu dari aspek tersebut yang tidak dipenuhi, maka akan berpengaruh pada proses perkembangan. Contohnya, apabila ada seorang anak itu dalam proses perkembangan fisiknya itu mengalami gangguan seperti sakit-sakitan, nah nantinya akan memengaruhi proses perkembangan aspek lainnya, seperti contohnya kayak kecerdasannya itu berkurang, terus juga bisa jadi terjadi kelabilan emosional. Kemudian yang ketiga, perkembangan yang mengikuti pola atau arah tertentu. Di sini maksudnya tahap perkembangan merupakan hasil pengembangan dari tahap sebelumnya. Contohnya apabila ada balita yang akan belajar untuk berjalan, maka harus memenuhi tahap sebelumnya, yaitu harus bisa berdiri terlebih dahulu. Kan kalau bisa berdiri nanti akhirnya bisa jalan. Kemudian yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Nah, di sini contohnya itu seperti perkembangan fisik dan mental itu ada. Kemudian yang ketiga, perkembangan yang mengikuti pola atau arah tertentu. Di sini maksudnya tahap perkembangan merupakan hasil pengembangan dari tahap sebelumnya. Contohnya apabila ada balita yang akan belajar untuk berjalan, maka harus memenuhi tahap sebelumnya, yaitu harus bisa berdiri terlebih dahulu. Kan kalau bisa berdiri nanti akhirnya bisa jalan. Kemudian yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Nah, di sini contohnya itu seperti perkembangan fisik dan mental itu ada temponya. Contohnya seperti kesempurnaan otak itu terjadi pada umur 6-8 tahun. Kemudian ada juga pada tangan, kaki, hidung, kayak pertumbuhannya itu mencapai kemaksimalan pada saat remaja. Kemudian ada juga imajinasi kreatif, itu sangat berkembang cepat dan pesat pada saat anak-anak hingga puncaknya itu remaja. Kemudian yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Contohnya yaitu saat umur 2 tahun, anak-anak itu anak-anak balita lebih cenderung untuk menguatkan dirinya, untuk mengenal lingkungannya, kemudian juga untuk lebih leluasa dalam belajar untuk berbicara dan juga belajar mengenai gerak-gerik. Kemudian ada juga pada usia 3-6 tahun itu anak-anak memusatkan dirinya untuk menjadi manusia sosial, seperti bergaul dengan yang lain, seperti bermain dengan teman-temannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Nah,
setiap individu yang normal itu pasti akan mengalami yang namanya proses perkembangan, mulai dari kecil hingga dewasa. Seperti saat dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian jilid tua. Ya, itulah presentasi dari kami. Kemudian terima kasih banyak telah menonton video ini, and thank you for your nice attention. And if you want to ask to us, you can write your question in the comment. And then thank you so much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.